Jadi kita ini udah ada pendopo atau sekenap lah ya di rumah saya. Jadi dengan adanya itu khusus untuk menggodok yang kita hampir rata-rata ini haluatnya sampai haluat 2. Jadi dulu saya mengingatkan pesan di akhir haluat 2 itu, kalau haluat 3 nanti itu harus saya tinting, artinya harus di dekat saya gitu. Nah jadi kenapa begitu? Karena saya dulu diajari oleh guru saya seperti itu. Itu aja. Jadi supaya bagaimana cara guru saya ngajar saya, nah gitu enggak yang harus dipikir. Jadi caranya itu cuman ya, dari habis puasa ini kita udah berniat. Nah, puasa depan itu saya haluat 3. Jadi haluat 3 itu sangat apa ya? Kalau bahasa saya itu praktik ilmu rahasia, ilmu yang selama ini kita bahas tapi tidak ada praktiknya. Jadi disitulah kita membahas. Cuman praktiknya itu seperti kurang lebih macam APRI gitu kan. Misalnya kita ini tak boleh bicara. Boleh bicara itu cuma dengan saya ya. Jadi saya umpamakan itu ada 3 dunia kita saat itu. Satu sajadah atau sekenam tadi, kedua dapur, ketiga WC atau tempat wudhu. Jadi tidak lain dari itu dunianya. Tapi masih mending itu bisa makan gitu kan. Saya itu dengan Hamdani dulu ke Buya Sakur almarhum di Bandung itu, beliau ketika ada yang haluat 3, tapi dia tidak nyebut haluat 3, hanya menyebutnya tahanus atau riadah di dalam hutan. Semua yang berupa makanan, uang, bekal apa saja itu ditinggalkan di rumah tuh. Nah, jadi dia pasrah ke Allah Ta'ala, membuktikan pasrahnya ke Allah dengan mengikuti cara Nabi Musa dulu ibadah. Artinya dia memakan apa yang bisa dimakan dalam hutan. Nah, itu masih kuat itu abrinya. Kalau ini kan masih bisa makan, cuma tak bisa ngomong. Jam ngomong dengan saya itu antara misalnya jam 9, jam 10 pagi. Nah, selain itu biar kita di rumah itu bisa lagi makan, nah tidak selalu ngomong tuh. Di situ latihan yang penuh. Jadi ini harapan saya ke depan. Ini yang pertama. Jadi terutama macam Pak Eka, Awak Saka tuh, Pak Erma, nah, itu berniat. Saya. Pelaksanaan barang itu kita di syariat Nabi Muhammad, rahasia daripada buah hiro sebenarnya. Nah, pertanyaannya, rahasia daripada turunnya Al-Quran. Dengan kata lain, Nabi Muhammad sebelum melakukan sebelum mendapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau dari nisfu Sa'ban, bahkan 1 bulan sebelum bulan Syawal atau Syawal, 4 hari Syawal itu menjelang Ramadan, beliau sudah mulai bertahanus atau
halwa. Jadi dengan maksud kita itu 40 hari bisa masuk situ atau pertengahan nisfu Sya'ban. Karena di nisfu Sya'ban itu sangat banyak hikmah-hikmah yang ada. Jadi itu tidak saya ceritakan soal minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Ada amalan-amalan tertentu. Tapi mungkin yang kalau mau apa yang terjadi kemarin kepada Wa Haji Rahmat, mungkin nanti bisa tanya beliau. Kalau saya pandang sangat luar biasa, di luar akal manusia, atau yang disebut ajaib di luar akal manusia. Saya bilang dengan Wajib Rahmat, bagaimana itu kalau terjadi 1 tahun atau 40 hari. Ini baru seminggu aja udah luar biasa, Gus. Mungkin ada ahli cerita. Gimana ahli ngaji, ahli cerita Gus? Itu luar biasa, Gus. Aku ada saya ngomongkan, cuman aku masalahnya ke bini kan. Jadi terlalu dengar ya dulu kan. Nah ini poin pertama. Kalau dibilang promosi ya silakan, tapi promosi yang bagus. Kita udah punya pendopo sekarang, itu kurang lebih muat 10 orang lah. Mudah-mudahan nanti ada kawan yang berencana nak bangun nambah lagi lokasinya. Jadi sekaligus untuk memperpanjangkan amal kawan. Maksudnya kawan tuh membangun toko, kita datang melakukan hal yang bagus menurut Tuhan. Nah, jadi macam saling memberi. Mungkin di situ cocoknya surat Kahfi itu, man amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Siapa berbuat baik untuk satu kebaikan itu, maka dialah yang akan membalas dengan kebaikan. Maksudnya Allah. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan yang menolong tadi akan disegerakan, segala macam masalahnya itu akan selesai. Artinya segala urusan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Kedua, mungkin disitulah hadis yang menjelaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi faedah ke sesama manusia. Jadi dari situ tadi kita ada donatur, ya kan? Walaupun donatur itu sangat mungkin pengeluaran modalnya itu kecil, tetapi karena kita gabung yang ramai, jadi terbentuklah satu pendopo. Tapi bukan saya nak minta jadi donatur, kita enggak. Jadi kita sekarang jadi yang menempati, khusus orang yang halwati pikir. Nah, jadi supaya mengalir amalnya itu. Nah, kedua yang akan jadi topik permasalahan ke pembicaraan kita hari ini, jadi sabda Nabi Muhammad SAW yang pertanyaan sahabat menjadi hadis. Nabi ditanya, ya Rasulullah, jika seseorang itu anggap anak itu kedua dia durhaka kepada ibu bapaknya, maka dia bertobat, apa pengganti amalnya supaya dia hilang dari kata dari kata tidak berbakti ke orang tua. Kata Nabi, berbuat baiklah sesama manusia. Nah, mungkin ini masuk. Tapi ada juga orang
termasuk berbuat baik kepada orang tua atau taat kepada orang tua, tapi dia berbuat dosa kepada orang lain. Nah, ditanya oleh sahabat tadi, apa untuk menutupi kesalahan dia? Taubat dan banyak-banyak berbuat kebaikan kepada sesama. Kalau saya nak bahas tadi, kalau maksud saya gini, kalau kita bahas soal berbakti kepada orang tua, itu sudah menjadi kewajiban kita, artinya sudah tahu semua. Yang jarang dibahas ini bagaimana kalau orang itu sudah tidak berbakti, apa untuk nak nempel barang itu. Nah itu. Nah jadi kedua, kalau masih sudah nikah, ya sering-sering baca Fatihah atau ya bersedekah atas nama yang almarhum, atau kalau kita ada sembahyang hadiah. Kalau kita ilmu ada mana? Kalau Rahman udah masih sibuk Rahman? Oh, kali setahun mah. Jadi ada satu kata dulu dan itu kita sudah lakukan dalam surat Kahfi itu, "Mamangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kedua, siapa ingin mengharap perjumpaan siapa ingin mau ke lembah maha suci, maka telanjangilah zahir batinnya. Nah, sekali lagi bahwa di halwat tiga itulah, itu secara utuh kita, artinya di tiga alam tadi itulah kita praktik. Dan mungkin kalau kita tadi yang sering saya omongkan, tadi kita tanam, maka rumput pasti ikut. Jadi mencari Allah, dunia ikut. Itu tidak akan nampak kalau kita kerja dunia terus. Tapi kalau di situ insya Allah nampak apa yang dimaksud dengan dunia ikut. Karena apa? Rahmat Tuhan itu langsung datang. Nah mungkin kurang lebih ini dulu. Ada hal-hal atau pertanyaan mungkin yang bisa jadi judul dari kita ini, dan kita ini bertemu katakan sekali puasa lah, kecuali Pak Adi, Pak Agus yang sering ke rumah nih ya. Yang tidak pernah atau jarang ke rumah, ya silakan, mungkin ada pertanyaan. Tentang kontra Kiki ke tentang apa gitu Pak, silakan. Dan itu yang akan jadi bab kita nanti. Mungkin Agus, mungkin satu pertanyaan loh nanti supaya bisa. Ada satu yang bertanya. Nah, ibu mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin ada yang kurang jelas atau apa bagaimana bersama. Tidak Bu. Baiklah.
puasa syariat. Syariat ya adalah zahir, seperti kita puasa sahur, kemudian buka. Hakiki itu adalah puasa hakiki itu adalah menurut tidak lebih dari sholat, haji, zakat atau 6.661 ayat itu termasuk kesimpulannya ada satu makna, yaitu bertemu Allah. Kedua, di sini harus jazam putus iman, pandang dengan kacamata iman dan yakin. Jadi misal begini, ada orang sholat. Nah, sholat itu habis itu kita tanya, kau ketemu Tuhan enggak? Enggak. Ya, katakan jawaban enggak. Lalu ada orang satu enggak sholat. Bukan enggak sholat, tapi di luar waktu sholat. Dia ketemu Tuhan. Nah, yang ketemu Tuhan ini yang nama hakikat. Jadi Tuhan mana yang Anda ketemu? Nah, ini berarti zat. Kalau bahasa Al-Quran, zat. Zat itu di diri. Aplikasinya macam mana? Yang kosong ini. Balik ke pelajaran itu kosong. Sekarang ada dalil, ada. Ana makanin walaysa bimakan. Aku tempat sekalian bertempat, aku tidak bertempat. Yakin tak ini yang kosong ini Tuhan? Kalau udah lihat ini berarti sholatmu sudah sampai. Ini tahap satu. Puasa gitu juga. Zakat, haji, apa semua. Tujuan haji ke Mekah mau ketemu Tuhan. Tapi kalau tidak ketemu Tuhan, berarti ya gugur syariat atau bahasa yang syariat dapat paham. Nah, ini perlunya tafakur tadi. Inilah perlunya iman yakin tadi. Jadi paham kan? Kalau Pak Agus sudah paham nih, Pak Adi sudah paham. Yang belum paham itu apa yang ditanya. Tapi kalau masih ragu jangan. Nah, itu. Jadi kalau ragu tak bisa. Karena ragu tidak membawa kepada keyakinan. Nah, coba sekarang, dulu sering saya bilang ya. Coba bawa diam nih, anggap otak ini hilang, maksudnya tidak ada di benak kita, akal pikiran itu hilang. Coba ini yang ngomong. Bagaimana cara ngomong nih, sir? Benar tak ini Tuhan? Diri zat itu yang kosong. Coba. Ah, apa kata sini? Tidak atau ya? Iya kan? Bukan kita iya-iyakan ya. Ini yang ngomongnya. Udah sampai sini, udah dah. Arti zahir. Kalau arti hakikat itu hanya lihat dalam diam. Ini kalau susah paham nih. Jadi maka saya kasih tahu secara manual. Atau kalau main logika sekarang, saya tanya orang yang mati dalam sekaratul maut itu kemana dia? Katanya menghadap Allah ya. Artinya roh menghadap Allah. Tidak lari ke sini ke kosong enggak? Berarti betul. Nah di sini makanya saya bilang mau yakin tingkat tinggi. Iman yakin tingkat tinggi. Jangan kata kawan. Jangan kata siapa.
Nah, baru kita. Kalau dulu saya makanya baru-baru belajar itu jangan ke rumah saya dulu kalau bulan puasa ya saya bilang. Artinya kawan nanti tidak mau saya lihat ikut-ikut. Tapi kalau tahu dasarnya, nah inilah dia. Jadi saking tidak terbilang makna tafakur itu, maka 6.660 ayat itu sedang berbicara tentang hukum Allah, tauhid Allah pada Allah dan Rasul hari kiamat, kesimpulannya sampai ke Allah. Kalau sudah sampai ke Allah, usul jazam, udah itu ya. Jangan lihat kiri kanan lagi, kalau nak dalil lagi habis lagi. Itu caranya. Jiwa dan ragaku dalam genggamannya. Kalau saya ngomong gitu, tapi kalau tidak diomongkan, dilihat diri kita itu memang darah dagingku di sini. Kalau bukan bercecer ke sini maksudnya ya. Tapi gimana saya jelaskan, Bos? Yang betul penjelasannya gimana, Bos? Dia ada, dia meliputi badan kita, ada di dalam badan, di luar badan kita. Dia tidak tersentuh oleh darah dan daging. Nah itu laisa kami sendiri saya ikut. Kalau tersentuh oleh darah daging kita, berarti Tuhan dengan yang kotor, tidak masuk akal. Ya. Jadi yang dimaksud wallahu bi kulli syai'in muhit, aku meliputi segala keberadaan, termasuk dirimu, termasuk alam semesta. Itu adalah zat maupun sifat. Semua yang ada di bumi dan di langit ini merupakan sifat. Artinya menunjukkan adanya Allah. Yang ke-1. Yang kedua, menunjukkan bahwa sifat bukan hanya menunjukkan adanya Allah, tapi ada dia langsung yang menangani, yang menghidupkan, yang menggerakkan, dan seterusnya. Jadi terjadilah namanya syuhudul wahdat fil kasrah wa syuhudul kasrah fil wahdat. Pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang banyak. Artinya Allah kan sesuatu dulu baru pandangan ke lain. Nah, jika ada orang yang mampu melazimkan syuhudul wahdah fil kasrah fil wahdah ini, maka terjadilah sifat Nabi yang sangat terkenal, yaitu ummi. Ummi itu artinya bukan berarti bodoh. Dia tahunya Allah saja. Begitu juga pengetahuan itu, dia ada pengetahuan kalau dikasih tahu Allah Ta'ala. Itu ummi. Secara harfiah ummi itu bodoh, tidak tahu apa. Secara makna, secara praktik, dia tahu apa yang dikasih tahu oleh Allah, bukan yang dibisikkan teman atau siapa saja. Nah itu ummi. Kedua, sifat ummi ini tak pusing kepala. Maksudnya tak mau tahu hal orang. Orang yang menjadi sifat ummi ini. Nah, kalau ibu-ibu paling suka dia tahu hal orang, dia itu begini, dia begini. Padahal Tuhan bilang di situ wala tusalu amma aduh. Jangan mau tahu apa yang aku perbuat kepada hambaku, seluruh hambaku itu. Tapi ini macam hakim. Dari A sampai Z orang itu tahu, sampai masuk WC pun tahu. Apa? Jadi matikan itu dengan
Karena di orang itu yang kita bahas itulah tempat Allah menzahirkan fi'liyahnya, perbuatannya. Karena itulah kita tidak usah tahu. Tapi rata-rata terkadang kita naruh tempat tak mau tahu itu pada hal lain, aneh Pak. Misalnya begini, ini atau siapa, tak usah tahulah. Lain tempatnya. Kita kalau bilang tak mau tahu itu balik ke bukan orang itu. Maksudnya Allah berbuat pada orang ini itu dulu. Baru kita wala tusalu amma apa. Nah ini yang sering saya katakan sebenarnya wa ma tasya'u illa Allah rabbul alamin. Ketika kita mau sesuatu itu engkau menyangka itu mau kau, tapi itu mau aku. Nah jadi itu menunjukkan bahwa Allah benar semua. Cuman kita ini lupa, tak sadar. Yang berusaha kita. Apalagi laki ini paling suka. Kalau tak ada aku, kau tak bisa makan, habis. Nah, jadi dia jadi Tuhan tuh. Kalau begitu bumi. Anggap seperti itulah. Yang benar itu sebenarnya semua ini karunia Allah, baru kita makan bersama. Itu yang dimau. Tapi kita ini kan karena lupa tadi dikasih sifat lupa, jadi lain yang terluka. Perempuan sering tak kali. Kalau nak kawin dengan aku mana bisa kau makan? Misalnya. Ini sifat hilaf semua. Jadi cepat-cepat minta ampun lah ya. Itu salah. Padahal kita ini semua ditanggung Allah. Gerak kita dia. Kita apa ya semua dia. Nah itu kalau berjalan pandai yang banyak pada yang satu, pandai yang satu pada yang banyak. Jadi saya balik pertanyaan awal dulu, pembahasan awal tadi. Jadi kira-kira suatu hati ini udah paham semua lah ya. Kemarin ada yang ditanya tuh. Saya rasa sudah biasa lah itu ya. Mungkin Basman ya kali ini. Gimana Basman? Coba lah, di mana tempat belum paham Basman? Kalau dipandang syariat itu salah lah Basman. Jadi syariat memandang hakikat, hakikat memandang syariat. Nah, itu baru adil. Kalau Pak Adi gimana Pak Adi? Sudah betul belum? Syariat. Ini syariat. Kalau Bambang saya tanya, boleh jawab. Jadi bahwa taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Kalau dimaknai biasa segala kebaikan Allah mengetahui apa yang kau perbuat. Terus yang jahat tidak ditahu nggak? Ya tentu lebih tahu. Apa maksudnya? Tahu itu maha tahu tadi kalau dimaknai itu adalah tingkat pemahaman kita masing-masing. Jadi jawabannya kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Jadi Allah tidak memberatkan masing-masing hambanya itu kecuali atas dasar kemampuannya. Jadi kita sudah tahu kemampuan si A, B, si C itu untuk memahami, untuk menghayati, untuk mempraktikkan dari apa syariat, tarekat, hakikat,
Baik, Pak. Jadi balik kepada jangan berdasarkan hawa, artinya harus ada dalil. Jadi itu yang memudahkan Pak Adi itu. Jadi apa yang ditanya nih, Rahman tidak bisa tanya nih. Ali apalagi Wajib Rahman, tak akan jawab sih. Kalau tamrin, mohon tamrin. Jadi apa? Jadi mungkin ada apa bahasa saya ini. Oh nanti saya ngomong ke Pak Mano aja ya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terkait dengan rencana kegiatan pengajian yang baru, kelompok yang baru, kami menyampaikan kepada jemaah Majelis Taklim Darul Mutarabin yang ingin anaknya, saudaranya, temannya atau tetangganya atau siapapun yang kepingin memperdalam tauhid, kami pada saat ini rekan-rekan di Kota Pontianak membuka peluang untuk menjadi jemaah Majelis Taklim Darul Mutarabin. Informasi selanjutnya nanti untuk pendaftaran keanggotaan bisa langsung menghubungi Pak Marno selaku Ketua Kota Pontianak, dan beliau juga kalau tidak tahu Pak Marno, ini rumah yang kita tempati ini. Acara kita ini adalah rumahnya Pak Marno. Kemudian yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang akan memasukkan teman, anak, istri, suami, mungkin juga ada cucunya. Oke, makasih. Teman sebelum memasuki kegiatan pengajian, mungkin perlu nanti ada prakata awal dan kepengurusan. Ibu-ibu belum? Mengapa itu dilakukan? Karena ada adab yang harus kita patuhi pada saat kita melakukan kegiatan pengajian nantinya. Tidak sedikit yang gugur setelah 4-5 orang itu dengan kegiatan yang ada langsung terakhir tinggal 20. Nah, mengapa itu terjadi? Karena proses awalnya sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh jemaah tersebut.
Karena terus terang saja Bapak Ibu, saudara-saudara pengajian kita, saya katakan tidak berlawanan dengan syariat, tidak berlawanan dengan tarekat, tidak berlawanan dengan hakikat. Hanya yang menjadi permasalahan adalah pengetahuan kita, pahamnya kita, yakinnya kita yang belum nyampai. Nah, yang belum nyampai ini yang kadang-kadang membuat sesuatu yang jelas jadi tak jelas, membuat sesuatu yang bagus menjadi tidak indah, sehingga timbul fitnah kemana-mana. Apa pengajian itu itu yang salah begitu dibagi. Ya. Nah ini hal-hal seperti ini yang kadang-kadang membuat pengajian kita beda di mata orang lain. Saya ingat ilmu ini sebenarnya hanya sederhana. Ya, putus yakin selesai. Pak, putus yakin sih sebentar. Ada penyakit berikutnya, istiqomah. Seberapa lama kita bertahan dengan keyakinan yang sudah putus? Seberapa kokoh keyakinan kita pada yang sudah putus? Ya. Seberapa kuat ya iman kita terhadap keyakinan kita yang sudah putus itu. Nah ini bertahan dari awal sampai akhir hayat, itulah yang dikatakan istiqomah. Kadang-kadang sudah yakin aku, begitu ngomong dengan kawan yang lain perguruan, yang lain pahamnya, yakinnya mulai jangan-jangan udah. Nah ini jadi bedanya kita yang sudah memahami ilmu kemarifatan ini, pada saat kita mengangkat takbir, pada saat kita berniat berpuasa, pada saat kita berniat untuk mengeluarkan zakat, pada saat kita untuk melaksanakan haji dan umroh, itu beda dengan kalau kita belum memahami ma'rifatullah. Apa bedanya? Nah ini tadi, kalau kita pada saat belum mengenal Allah, begitu mengangkat takbir, Allah ada di langit, Allah ada di depan, Allah ada di jauh di depan mata, atau Allah gaib. Nah, macam-macam pikiran kita karena tidak mengenal. Begitu juga dengan niat berpuasa, begitu juga dengan niat berzakat, niat untuk melaksanakan haji dan umroh. Nah ini yang perlu saya tegaskan kembali. Mari kita bekalkan anak-anak kita, anak istri kita, suami, cucu yang mungkin sudah dewasa, untuk kita kenalkan, menyentuhkan hatinya dengan kemarifatan. Nah ini yang perlu saya tegaskan sekali lagi. Nanti rekan-rekan yang akan memasukkan anggotanya, teman-temannya, akan kita proses lebih awal. Ya, baik, kayaknya sudah sampai saatnya untuk berbuka. Maka saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berbuka puasa. Allahumma lakasum wa bika amantu wa ala bika Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan.
Semangka, semangka. Iya, minum. Masa mau? Basman mau kopi basman? Hah? Boleh. Ada nih. Kopi. Berapa? Sayang ya. Udah makan aja. Makasih, Mas. Saya jalan aja. Ah, iya masih. Kainkan payung tadi lama. Jalan. Tidur. Kita enggak. Jangan mana macet. Ai tanjung beju kayak Kaget tidak siapa. Yang mau oleh bersama dikirimkan sama sekalian.
Hmm? Iya. Haus soalnya.